kalaulah memang ya, kalaulah memang benda itu berputar. Kenapa sih benda itu bisa berputar? Apa yang menyebabkannya? Sebenarnya nanti ini bisa lebih jelas kita lihat di bab dinamika. Nah, sekarang Kak mau gambarkan secara sederhana dulu kenapa bisa benda itu berputar. Ya, ini dia lintasan lingkar tadi. Ini namanya pusat lingkaran. Nah, ketika ada sebuah benda bergerak, kenapa bisa sampai lintasan yang dibentuknya itu melingkar? Karena memang pada dasarnya pada benda tersebut bekerja dua gaya, ya, bukan dua gerakan sekaligus, tapi dua gaya. Yang pertama ada namanya gaya sentripetal, di mana gaya sentripetal ini akan menimbulkan percepatan sentripetal, di mana arah dari percepatan sentripetal itu harus selalu mengarah ke pusat lingkaran. Ya, kenapa? Kakak ulangi sekali lagi. Kenapa bisa benda membentuk lintasan melingkar? Karena pada benda tersebut bekerja dua gaya sekaligus. Yang pertama, gaya sentripetal yang menimbulkan percepatan sentripetal, di mana arah percepatan sentripetal itu selalu menuju pusat lingkaran. Nah, ini dia. Ini dia percepatan sentripetal yang kakak singkat dengan ASP, di mana ASP itu adalah percepatan sentripetal. Oke, di mana rumus dari percepatan sentripetal tersebut itu sama dengan V kuadrat per jari-jarinya, atau boleh sama dengan omega kuadrat dikali dengan jari-jari lingkarannya. Ini dulu ya, ini dia. Oke, yang pertama. Oke, gaya yang pertama yang terjadi pada benda tersebut. Yang kedua, pada benda tersebut juga bekerja gaya tangensial yang pengen membawa benda ini bergerak lurus. Nah, gaya yang membawa benda tersebut ingin selalu bergerak lurus, itu yang selalu kita sebut sebagai gaya tangensial, di mana gaya tangensial ini akan menimbulkan percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial itu arahnya selalu lurus aja, ya kan? Nah, kakak singkatlah dengan istilah ATG. A-nya itu adalah percepatan, TG-nya itu singkatan dari tangensial. Ya, tangensial. Di mana rumus dari percepatan tangensial itu sama dengan berapa alfanya dikali dengan jari-jarinya. Oke, ini dia. Nah, berarti kalau ada dua gaya yang bekerja pada benda tersebut, satu gaya sentripetal, satu gaya tangensial, di bab-bab awal kita belajar di kelas 10 bahwa vektor. Apabila ada dua buah gaya, tadi kan kesini gaya sentripetal namanya ya, kesini gaya tangensial namanya. Apabila ada dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda atau pada titik yang sama, maka untuk mencari resultan vektor dari antara kedua gaya tersebut itu pasti selalu berada di antara kedua gaya. Gitu kan, Dek? Kan masih ingat nggak bab vektor? Kalau ada dua buah vektor, maka resultannya itu pasti selalu berada di antara kedua gaya. Berarti disinilah resultannya. Nah, berarti kalau ini adalah gaya resultan kedua vektor, maka inilah dia percepatan resultan kedua vektor. Jadi boleh katakan bahwa AR itu atau A total. Resultan itu total, di mana itu sama dengan akar dari A sentripetal kuadrat tambah A tangensial kuadrat. Ini sama kayak rumus vektor biasa kan, untuk mencari Pitagorasnya atau resultannya.
Nah, inilah dia kenapa bisa timbul lintasan yang melingkar, karena di setiap titik-titik yang dilalui benda tersebut bekerja dua gaya sekaligus. Satu, pengen menarik ke sumbu lingkaran, satu pengen menarik gerak lurus, pengen bergerak lurus, ujung-ujungnya berputarlah dia ke sini, berbelok ke sini, gitu ya. Di titik ini misalnya kita tinjau nih. Nah, ada gaya yang pengen menarik dia ke sini nih, tetapi ada juga gaya yang pengen menarik dia ke sini nih. Akhirnya kemana arah gerak benda tersebut? Ke sini dia berbelok. Jadi kalau kita tarik di setiap titiknya, maka nanti dia akan membentuk suatu lintasan melingkar. Begitu dia, Dek. Kenapa bisa kok lintasannya ini melingkar? Nah, dari situ asal mula terbentuknya atau timbulnya lintasan melingkar. Oke, paham sampai di sini adik-adik? Ada yang mau bertanya di sini dulu? Paham? Yang penting kenapa dia bisa berputar? Ya karena itu, Dek. Karena di dalam benda tersebut ada dua gaya. Bisa dibayangkan nggak? Kita ambil di sembarang titik deh. Satu pengen menarik sini. Ibarat kita orang nih. Kan satu menarik kita ke sini nih. Satu menarik kita ke sini nih. Ujung-ujungnya kita kemana arahnya? Pasti ke sini dia kan. Ingat, belok. Di sini juga satu pengen narik ke sini nih. Satu pengen menarik ke sini nih. Ya, ujung-ujungnya kemana kita? Pasti ke sini dibawa ya kan. Belok. 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 Makanya jadi berputar. Gitu. Seperti itu. Ya, dari situ datangnya lintasan lingkaran. Oke. Kita masuk ke pembagian dari gerak melingkar itu sendiri ya. Gerak melingkar dibagi menjadi dua jenis sama seperti gerak lurus. Yang pertama ada namanya gerak melingkar beraturan atau GMB. Yang kedua ada namanya gerak melingkar berubah beraturan. Ya, sebenarnya konsepnya hampir mirip sih antara gerak lurus sama gerak melingkar. Ya, Dik ya. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Yang pertama kita mau bahas mengenai GMB, gerak melingkar beraturan. Nah, pada konsep gerak melingkar beraturan, maka ya di sini konsepnya adalah bahwa nanti pada gerak melingkar beraturan, nilai dari kecepatan linier atau V ya, nilai dari kecepatan linier ini berubah ya, itu karena arahnya berubah. Oke, ya, nilai V bakalan berubah kalau arahnya berubah. Sedangkan nanti nilai omeganya, omega tadi itu apa? Kecepatan sudut. Nilai kecepatan sudut itu pada dasarnya akan selalu sama atau tetap ya. Pada dasarnya nilai omeganya akan selalu sama atau konstan. Itu dia. Tuh. Nah, rumusnya apa Kak untuk GMB? Berapa sih nilai V yang berubah tadi? Ingat ya, V-nya itu berubah seiring dengan arahnya berubah. Maka untuk mencari berapa besar V-nya, itu sama dengan berapa nilai omeganya dikali dengan R. Maka kalau pada GMB omega itu nilainya tetap, berarti yang mempengaruhi nilai V di sini adalah nilai R-nya. Ya, makanya Kak bilang, nilai V bakalan berubah kalau arahnya. Arah itu kan mengacu kepada nanti jari-jarinya atau besar sudutnya. Kalau nanti arahnya itu berubah. Ini aja rumus pada GMB. Ya, ini aja rumus pada GMB-nya. Nah, kemudian yang kedua, jenis gerak melingkar yang kedua yakni GMBB, gerak melingkar berubah beraturan ya. Gerak melingkar berubah beraturan. Nah, untuk melihat berapa besar kecepatan yang terjadi pada gerak melingkar beraturan ini, maka kita mau analogi lagi nih. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak apa rumus pada GLBB? Coba
Kakak mau nanya nih. Yo, ada yang masih ingat nggak apa rumus GLBBD? Rumus yang pertama dulu. Kesia, apa rumus pertama pada GLBBD? VT sama dengan kalau GLBB rumusnya kan ada 3 tuh ya. Nah, kalau rumus yang pertama apa? VT sama dengan ayo, Kes. FO V0 V0 kali plus minus G kali T. Jangan G. Pakainya A. G Oh, itu khusus untuk gerak vertikal. A kali T. Oke, good. Yuk. Rumus yang kedua, S sama dengan Dinda. S sama dengan V0 kali T tambah kurang setengah kali A kali T kuadrat. Oke, good. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan, coba Mahira. V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Oke, nah ini dia gerak lurus kan? Maka kalau kita mau analogikannya langsung ke gerak melingkar, boleh-boleh aja. Tadi makanya Kak bilang, awalnya itu kita harus tahu dulu analogi antara gerak lurus dan gerak melingkar. Berarti untuk GMBB rumusnya apa Kak? V itu diganti jadi apa? Atau seanalogi atau sederajat dengan apa kalau V tadi Kak bilang analoginya, Dek? Itu analoginya adalah omega, gitu kan? Berarti omega T sama dengan omega 0 plus minus A. A diganti jadi apa? Atau seanalogi atau sederajat dengan apa? A. Alfa kali T. Kemudian ini S dianalogikan jadi apa? Theta. Theta sama dengan omega 0 kali T plus minus setengah kali alfa kali T kuadrat. Kemudian omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 kali alfa kali T. Nah, inilah dia rumus untuk GMBB. Gerak melingkar beraturan. Ya, berarti kalau pada GMBB barulah di sini akan terjadi percepatan sudut. Konsepnya mirip dengan GLBB. Ya, ganti nilai omeganya. Dia bakalan berubah secara beraturan. Nah, ini konsepnya. Kalau di GMBB, omeganya berubah, tapi berubahnya harus berubah yang beraturan, sedangkan nilai percepatan sudutnya atau alfanya nilainya tetap. Begitu dia konsep untuk GMBB. Bisa sampai di sini adik-adik? Bisa? Paham? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mahira. Kak, theta itu sama kayak alfa. Kalau di sini konsepnya berbeda. Kalau di sebelumnya itu kan kalau kita belajar di gerak parabola, sudut elevasi kita katakan sebagai theta atau alfa, terserah kita ya. Yang jelas di situ bahwa alfa maupun theta itu merupakan sudut elevasi. Nah, tetapi kalau kita berbicara mengenai gerak melingkar, alfa dan theta itu berbeda jauh sekali. Di mana alfa di sini kita sebut sebagai percepatan sudut. Sedangkan kalau dia theta itu adalah sudut tempuh.
Ya, jadi berbeda antara sudut dan percepatan sudut. Sudut itu mengacu berapa jauh perpindahan yang terjadi. Kalau percepatan sudut berarti berapa besar kenaikan kecepatannya, kan kecepatan sudut yang terjadi. Gitu berarti. Berbeda ya untuk alfa dan theta di sini. Bisa Mahira? Bisa, Kak. Oke, yuk lagi. Siapa yang mau bertanya silakan. Kakak senang banget loh kalau ditanya. Yuk. Bisa sampai di sini? Ini materinya sedikit ya. Sedikit banget Kakak rasa. Udah? Yuk silakan di SS dulu biar Kakak hapus ya. Adik-adik. Oke, Kakak hapus boleh. Kenapa sayang? Yang W berubah beraturan itu W-nya apa? W ini tadi Kakak sudah bilang bahwa W itu bukan W, omega. Omega itu adalah kecepatan sudut atau kecepatan anguler atau frekuensi sudut. Itu dia omega. Jadi kalian memang harus terbiasa kalau di gerak melingkar ada alfa. Alfa itu bukan sudut, melainkan alfa itu adalah percepatan sudut. Omega itu bukan W, ya omega, bacanya omega. Omega itu adalah kecepatan sudut dan ada lagi theta. Makanya di awal-awal pembukaannya untuk materi gerak melingkar ini, Kak jelaskan dulu nih. Ketika ada benda bergerak melingkar, pasti ada beberapa komponen-komponen yang dimilikinya. Ada beberapa besaran-besaran yang dimiliki. Kayak mantapkan dulu ke situ, baru kita masuk ke rumus-rumusnya. Gitu sayang. Paham? Paham, Pak. Oke, mantap. Yuk, lagi. Mahira udah nanya. Kesya nanya. Tadi Laudi udah nanya. Sekarang Kakak pengen denger nih suara Dinda. Dinda, ada yang mau ditanyakan, Din? Nggak ada, Kak. Nggak ada, udah paham ya, Dek ya? Udah, Kak. Oke, mantap. Kakak hapus boleh ya?